saya mengatakan ini prinsip-prinsip penyampaian hadis. Yang pertama prinsip ar-rahmah ya. Prinsip ini ya kan. Rahman. Kenapa? Saya mempelajari filosofi ini karena ketika belajar hadis, musalsal bil awwaliyah itu ini. Ya kalau kita belajar hadis ya ada kan musalsal bil awwaliyah ya. Jadi pertama kali kita berguru kan selalu diberikan musalsal. Dan saya punya musalsal bil awal itu hampir 11 jalur. 11 jalur dari beberapa ulama dan beberapa negara itu. Itu setiapnya mereka itu riset ada apa gitu dengan kenapa musalsal bil awwaliyah itu isinya begini ya. Ar-Rahimun yarhamur rahmat irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kenapa itu? Yang menjadi musalsal bil awaliyah sebelum kita belajar apapun hadis, kenapa itu yang muncul? Nah, saya merasa inilah prinsip dalam hadis. Ar-Rahman inilah prinsipnya. Sebelum kita belajar itu, maka ini yang benar. Oleh karena itu, ketika saya dapatkan itu, ya, ini yang mungkin, itu nggak konek ke saya. Ini enggak. Oh, pada sana. Atas lagi, ke atas lagi. Ke atas lagi sebelumnya. Ya. Yang tadi yang ada bismillahnya. Ya, ada bismillahnya. Nah, ini yang saya katakan, ternyata di jasa sanad saya itu ada kata-kata hikmah dari ini semua. Ya. Ya, kenapa hikmah dari ini semua itu ada gini? Jadi, ini saya dapat kalau tulisannya saya dapat dari Said Hamid Al-Kaf. Di Mekah itu Abi Said Al-Kaf ya. Itu ketika di Mekah kalau untuk tulisan dari beliau, tapi kalau untuk sanad saya baca dulu, tapi yang saya ini dari beliau Said Al-Kaf dari Mekah itu tadi terang gitu. Ketika belajar hadis yang didokrinkan, bahkan ada beberapa saya itu kadang-kadang megang ini saya gitu, dada saya gitu kan, dibacaan sanad dada itu dipegang gitu kan. Kadang ya ulama megang saya yang gemeteran ya, dipegang gitu kan, doakan segala macam, saya hanya minta doanya saja. Nah ternyata ini gitu. Nah inilah saya katakan tip utama kita ketika menyampaikan hadis, bahkan ketika jadi hakim hadis pun ya ini prinsipnya. Jangan egosentris atau ego kita yang naudzubillah gitu kan ya, karena beberapa kali event saya mengikuti itu. Yang saya lihat, yang saya rasakan selalu ya hampir hilang ini. Jadi ego ya, kemenangan segala macam, bahkan strategi-strategi yang bahkan kita sebagai seorang hakim juga dicurigai. Makanya saya katakan di hakim yang dihakimi gitu, hakim yang dihakimi, padahal kita juga sudah disumpah dan juga disumpahin juga segala macam. Dan itu bukannya, mohon maaf, bukannya sekedar ini, tapi ya saya rasakan sendiri gitu, berhadapan dengan mereka yang mencurigai kita gitu. Kita dalam nanti Bapak rasa yang jadi hakim nanti. Nah ini prinsip ini harus didahulukan. Jadi jangan didoktrin anak-anak itu dengan prinsip untuk ya kemenangan insya Allah akan diraih. Al-ajru biqadri ta'abi istilahnya kan. Mungkin itu akan kita peroleh, tapi prinsip ini nggak boleh dihilangkan, karena Rasulullah sendiri yang terkenal bukan karena hebatnya, tapi karena punya sikap ini gitu. Nanti kita bisa lihat dalam berapa prinsip-prinsip kehidupan syara'an hadis gitu. Ini yang saya katakan, pertama sanad yang diberikan pada orang belajar hadis adalah sanad musalsal bil awaliyah ar-Rahman. Maka prinsip pertama itu inilah yang ditanamkan. Jangan rasa ya wajar lah manusiawi, tapi kalau prinsip ini bisa diterapkan, maka lihat akhlak ya, dia akan berakhlak dengan akhlak rahmah ya, dengan dirinya sendiri, kemudian bisa dengan orang lain. Ya mohon kalau ini nanti para aksati di sini bukan hanya sebagai dewan hakim, tapi juga sebagai pembimbing, sebagai pengampu, pengasuh itu. Ya, kalau memang bisa prinsip ini diterapkan, dan bahkan mungkin saya yakin asati di sini juga sudah mempunyai sanad-sanad ini musalsal bil awaliyah, ya bisa diberikan kepada santrinya atau anak-anak kita, karena terkaitan sanad mempunyai
ikatan yang berbeda. Ketika seorang guru punya sanad memberikan sanad kepada muridnya, itu sangat berbeda nanti hasilnya ya, sangat berbeda. Ini yang pertama. Untuk prinsip yang kedua, ini slide nomor 4 ya Ustaz ya. Saya mengatakan prinsip 4 itu hub ya. Nah, di slide nomor 4 tuh prinsip yang kedua ya Ustaz Imam ya, karena dari situ ya ininya. Ya al-hub itu Rahman, satu lagi di bawahnya al-hub. Ini pun sama ya. Ini pun sama prinsip al-hub itu saya ambil juga dengan dari sanad musalsal juga. Itu ternyata al-hub itu kan yang dilakukan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ya kan? Ini ada musalsal juga, kita dapat musalsal bil mahabbah namanya, ada beberapa, mungkin saat ini saya yakin sudah tahu semua ya. Artinya banyak beberapa musalsal itu ternyata kaitannya dengan prinsip-prinsip kehidupan yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ada Muaz bin Jabal, ya Muaz ini uhibbuka gitu kan. Ini kan musalsal ya, musalsal saya dapetin juga dari guru saya tentang mahabbah. Nah, argumentasi dalilnya ya jelas bahwa di hadis-hadis yang lain tentang cinta itu ya, bagaimana la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, gitu kan ya. Itu kan laisa min ahli hadhihi jannah. Lastu min ahli. Astagfirullah. Lastu min ahli. Anta Husain sama. Hah? Ini antum alamin ya. Ini sama Islam. Islam itu baik apa? Jadi ini gitu. Jadi saya kadang ngelihat mama teman-teman itu ketika bertarung musabaqah itu muncul rasa ingin menjatuhkan gitu. Rasa itu yang saya nggak paling nggak suka. Jadi pengen menjatuhkan gitu. Ini segala macam, dan itu ke telinga saya itu sampai gitu. Seperti kalau saya masih kecil main layangan ya. Kita main layangan sendiri nih. Ketika ada orang lain naikin, apa yang kita katakan? Ada musuh. Ya kan ya? Kita main ya. Ini ada yang naikin layang lagi. Kita kenal, ada musuh. Ada musuh lagi. Soalnya kita ini sendirian gitu. Yang lain siapapun yang main layangan, kita katakan ada musuh. Dulu saya nggak tahu lah, saat itu pernah main layangan tuh, tapi saya emang kecilnya kamu ya. Ya, kita naikin. Lagi enak sendirian kan. Oh, tiba-tiba di belakang, wih, ada musuh. Cepat. Jadi siapapun yang muncul kita katakan musuh gitu. Nah, dia belum tahu ini nanya di langit yang sama, bermain-main yang sama, tapi kenapa ada orientasi kita musuh datang gitu, menyerang kita. Tiap-tiap kita tarik atau kita ulur, kita main strategi supaya apa? Dia jangan sampai, maaf ya, kalau dia dari belakang tuh disaut dari belakang kan, gitu kan. Jangan sampai tarik, lari-lari di posisi. Semua kita katakan musuh, lari ke sana, ada musuh lagi. Ini kok kompetisi hadis kok kayak macam itu. Semua orang itu kayak musuh. Jadi mengalahkan bagaimana? Itu yang saya katakan, apa ini yang didoktrinkan? Tapi saya yakin para hadisnya nggak mendoktrinkan macam itu. Ya, jadi nggak macam itu ya. Maka tolonglah gitu kan, rasa cinta ini ya kita bisa terapkan pada diri kita pun atau ya, bahkan ini kaitan dengan keimanan lah. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Tapi kemudian Rasulullah memberikan cluenya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabatun absus salama bainakum. Tapi salamnya diucapkan. Tapi kenapa rasa mahabbahnya tidak muncul? Nggak tahu juga. Salam ketemu salam. Ya, sekedar saat maghrib salam gitu kan. Tapi kenapa mahabbahnya tidak muncul? Merasa pernah jadi saingan, terus saya nggak tahu gitu. Nah, ya saya berharap momen event atau momen ini menjadi ajang
untuk bisa menginikan apa nama istilahnya ya bukan virus ya istilahnya ya memberikan ini supaya apa ya istilahnya kita katakan tidak menjadi hilang dalam kehidupan kita gitu. Bahkan dalam tarekat aja bukan tarekat tasawuf aja ya Arabiyah Adawiyah ya dengan hubnya ya dengan hubnya tingkatan kan ada dengan hubnya yang sehingga menghilangkan yang lainnya aslinya muncul hanya rasa cinta. Tapi saya lihat ini diterapkan oleh beberapa tokoh-tokoh di luar Islam yang mengungkapkan ini tadi Rahman dengan kasih, tebar cinta. Padahal prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip kita gitu, tapi bisa didesain oleh mereka. Dan terkadang saya berkelakar hadis dibawakan dalam teks hadisnya dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya insya Allah turun mungkin nggak akan tebel amplopnya gitu. Tapi ketika dia didesain, dan hadis juga kan. Tapi ketika beda ongkosnya. Saya harus kesingkat contoh. Coba. Ikhtanibu khamsan qabla khamsin gitu kan ya. Kita bacakan itu di khutbah. Ya gitu aja kan. Tapi ketika ikhtanibu khamsan qabla khamsin dibungkus dengan ada nasi di Malaysia itu rehan ya yang ngomong itu kan luar biasa dan anak-anak hafal. Tapi intinya kan yang di hadis itu kan. Tapi dia nggak mau dan nggak katakan qala Rasul. Tapi dibungkus macam itu akhirnya menjadi dan saya kan nggak disalahkan. Pesannya tersampaikan walaupun bobotnya tanda kutip bobotnya itu ya bukan bobot tapi pesannya tersampaikan. Banyak itu. Maka ada kemarin penelitian tesis mahasiswa apakah komunikasi hadis dalam ijra pes atau apa gitu. Jadi hadis dijadikan al-komunikasi di pin apa segala macam dan diperjualbelikan dan sebuah penelitian kalau yang sekarang bimbingan saya tentang hadis dijadikan komodifikasi dalam travel ya travel itu menggunakan hadis sebagai bukan alat ya sebagai apa ya media untuk menarik ya apalagi yang Ramadan ya hadis Ramadan segala macam dan itu sangat punya peran ya yang bagaimana kalau umroh di bulan Ramadan seperti hadisnya diungkapkan gitu kan itu teman-teman ya mereka yang membuat mereka juga yang meneliti akhirnya di media-media itu banyak hadis-hadis yang terkait langsung dengan karena ya tujuannya sederhana apa dia travelnya ya bisa gitu ya nah itu artinya ya hadisnya sama digunakan untuk itu ya bisa saja dia kan hanya sebuah kalau saya katakan dia bahan baku dia kalau dia makan mungkin telur mentah yang bisa diolah jadi apa saja. Terserah Anda kita menggunakan jadi telur rebus ya. Apa komponen yang bisa telur rebus? Kalau dia kita gunakan untuk ceplok ya, apa yang kita tambahkan itu kan hadis kan jadi bahan baku. Kita punya telurnya dulu. Nah, ketika hadis itu dipegang oleh para musisi, maka hadis disampaikan dengan cara musisi itu. Bahkan ada kemarin ada musabaqah tentang puisi tahti hadis dan ada apa yang namanya ada puisi hadis ada lagi yang musisi dia ada ya saya dipintai pendapat saya bilang nggak ada salahnya ketika yang disampaikan cuma dipermasalahkan oleh mereka bagaimana alat musik bisa itu yang perdebatannya kalau saya tidak masalah karena itu hanya media untuk menyampaikan isi gitu. Kayaknya senang betul. Karena kalau saya merekomendasi kemarin kita masih berdebat tentang katanya ada ulama yang ulama sepuh nggak boleh karena alat musik itu sendiri bermasalah masuk hadis. Kalau saya walaupun ya karena bukan orang tua gitu karena mereka minta ketika saya lihat isinya itu apa lalu bagaimana penampilannya karena kutip tidak ada yang salah sebuah alat tapi yang ulama mengatakan ini alatnya nggak ada masa Nabi barat nggak nabi bingung saya gitu kan ya ada karena
mereka setuju kalau pakai maaf rebana gitu. Ini kan ada keyboard, ya ada speaker. Itu yang mereka dia kalau hanya rebana atau kalau sekarang apa marau ada gitu. Oh itu oke. Tapi kalau bilang kalau itu ruang lingkupnya sedikit, tapi kalau ini ruang akan besar gitu kan. Kita bilang gitu kan. Tapi nggak bisa. Ya sudahlah, saya bilang saya kan anak muda gitu kan tuh sama yang tua ini aja lah gitu. Tapi ini pernah saya gitu kan mohon bantuan. Saya sudah membantu gitu kan kalau yang nanti kita kualat repot gitu kan nggak mau orang tua. Yang nggak setuju tapi event saya kan itu nggak apa-apa, silakan itu disampaikan itu. Ya itu kan alatnya Ustaz ya. Sama musabaqah juga ini alatnya. Musabaqah ini alatnya media kita untuk menyampaikan hadis gitu. Itu juga alatnya. Dia dengan kemampuan bermusiknya ya. Satorik ini jagonya ini kan. Nanti tinggal isi aja kan. Nah, itu medianya. Musabaqah pun alatnya. Andai kata tidak ada musabaqah hadis dalam STQ ini, kira-kira apa nasibnya? Kan sama aja kan di alat kan. Cuman kita mendesain apa yang disampaikan saat ini hanya bagian tipisnya. Kalau Al-Quran sudah mungkin ada dia punya teknik sendiri tilawah ya kan. Hadis kan nggak mungkin punya macam itu. Mungkin nanti ada bidang lain tadi ya, musisinya apa? Musikalisasi hadis itu kan yang bisa kan, musitasi hadis gitu kan. Bahkan kaligrafi hadis. Kalau ada apa MIH ya, musabaqah pahmul hadis apa Al-Qur'an ya. Nah, ya kita juga akan bisa kan ada pahmul hadis. Semua event itu bisa masuk untuk dunia hadis. Ya, event yang ada di MTQ itu yang banyak itu bisa juga. Ada apa kalau dalam yang apa kalau yang ceramahnya itu kalau dalam hadis apa namanya apa? Yang syarhil ya. Nah, kenapa tidak mungkin hadis juga punya syarhil hadis? Mengamunculkan pembacaan hadis kemudian disarkan dengan retorika tersebut bisa saja kan? Itu kan media-media tujuan yang tadi itu jadi. Bagaimana? Nah, cuman langkah kita memang agak berat dan terseok-seok. Karena kan ini semua bagian dari kebijakan Ustadz gitu loh. Itu pertimbangannya banyak. Saya pengen itu, maka oke lah, udah kadung saya perjuangkan terus nah satu-satu katanya. Jadi teman-teman tidak itu udah ada yang kok gini doang loh. Sabarlah. Jangan kok begini aja, ini nggak seru katanya. Ya nanti dulu kan Ustadz juga, tapi anak depan sini udah luar biasa. Oke lah, ya tahapan satu. Nah, itu kemarin secara sudah kita memasukkan, walaupun ya mohon doanya pada saat ya mohon doa kita tuh coba sedikit arah masuk saat. Itu juga nanti Ustaz akan masuk musikalisasi hadis gitu kan. Tinggal nanti minta fatwanya dari fatwa dari boleh enggak gitu kan. Mana apa tidak. Ya kan bisa diajukan seperti itu. Tujuannya bagaimana hadis ini bisa sampaikan itu. Karena kalau kita mengandalkan macam praktikal, ya saya rasa saya sudah puluhan tahun ngakan itu ya jamaahnya ya, mohon maaf ya, generasi muda ya jarang, apalagi yang mau apa namanya talaki sanad A sampai Z. Ya mohon maaf ya sampai saya bukan mau teriak gitu. Sampai sekarang pun dari sejak tahun 96 sampai sekarang pun saya masih talaki sama guru saya gitu. Setiap subuh itu masih bawa kitab. Habis sholat subuh itu membaca walaupun saya nggak baca lagi, sebelum saya mukrinya sekarang itu. Kalau sampai sekarang sejak 96 itu sampai sekarang guru saya sampai masih udah kena stroke pun beliau masih mau ngajar sampai sekarang karena pengen tidak puas dengan apa yang saya dapatkan ya. Walaupun prinsipnya kutubus sittah, kita kutubus sittah, nanti kutubus sittah selesai kita balik lagi jadi selesai Ibnu Majah plus Muwatta Imam Malik, balik lagi ke Bukhari lagi tuh sampai puluhan tahun akan berkata ini saja. Enggak, yang lainnya saya pernah minta untuk talaki Sunan Mustad Ahmad bin Hambal, kata beliau berapa kelarnya kita. Al Bukhari kita 4 tahun. Jadi baca Bukhari itu 4 tahun Pak, saya baru kelar, baru hatam itu. Dan itu belum dikasih sanad. Harus 2 kali hatam. Ya katanya antum, tapi kalau antum mau nanti nggak apa-apa, tapi kalau jamaah jangan dibuka. Kenapa? Ya Hah?
menuntut yang seperti itu, dan itu nggak banyak ratusan yang itu ya hanya berapa saja yang secara khusus diberikan gitu kan di sini. Ada yang macam itu, ada yang memudahkan, ada yang mudah. Jadi yang mudah ada, yang ada seperti Syekh Muhammad Al-Harari di Mekah, saya dikasih standar kata beliau secara ammah saja dari Kutubus Sittah, dikasih Imam Al-Harari di Mekah itu dikasih sama beliau secara ammah, ya dijasakan ya secara ammah. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, jadi anak Ismail Zain Al-Yamani di Mekah pun memberikan secara ammah gitu. Tapi guru saya yang ini ya beliau mengharapkan ya boleh ammah juga, tapi itu sudah alim katanya. Sekarang kalau antum mau ya ayo, gitu kan. Akhirnya ya kita ikutin, kan kita mau kita ikutin. Awalnya saya minta beliau mengajar hadis awalnya, kalau kata beliau memberikan apa kan sekarang tantangan, boleh belajar hadis tapi setelah sholat subuh sampai isyraq. Oh gitu, itulah saya belajar hadis ketika di Mekah. Beliau belajar sama Syekh Ismail, sama saya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, sama saya sama Yasin Al-Badari. Boleh ya ditantang gitu, ya kita pengen gitu, udah ikutin saja. Tiap subuh syaratnya harus jamaah subuh ya sampai isyraq, udah sampai selesai, udah hanya berapa puluh hadis baca sudah. Dan ketika saya di Maroko ditanya oleh Syekh Taliti di Tanger itu bagaimana metode pembacaan hadis, katanya di sana antum bisa seperti itu. Saya ceritakan ketika ada saya kata diterjemahkan, beliau bingung, hadis diterjemahkan kok bisa dengan lu? Ya kan yang mengaji ini kan orang Indonesia, kayak gitu kan. Kalau orang Arab baca aja gitu kan. Kata beliau, antas kata lama betul antah hatam itu sampai balik. Ya kan diterjemahkan gitu. Terus apalagi dilakukan oleh seorang guru? Kalau ada yang muskil, ditasi. Kalau itu ya udah gitu aja. Terus katanya terus yang keduanya dia tanya akademis saya gitu kan, mau kari dari mana, ngajar di mana segala macam. Tuh, antum kok apa istilahnya? Semua di Indonesia, tapi kok punya sana dari Makkah, bagaimana caranya? Ketika bilang al-adwasiyah ya sih, wah. Jadi, nah ketika itulah saya tadi pun memberikan sanad kepada saya gitu, karena dia nanya silsilah dulu, antum dapat sanad dari siapa, guru siapa. Nah ketika saya sebutkan itu, beliau kenal gitu. Nah akhirnya dikasihlah secara ammah kepada beliau. Jadi sama ketika di Maroko ada dua, ada dari jalur Al-Qataniyah, jalur Al-Gumariyah ya. Ada Katania pun sama dari jalur keluarga Katania, itu juga diberikan jasa ammah gitu dari Katania. Kalau Gumariyah dari jalur Syekh At-Talidi, dari murid Syekh Al-Gumari pun secara ammah juga. Ini mungkin di sini ada alumni dari Maroko, tapi di sana itu tujuan awal sih saya karena disuruh menempos dokter waktu itu, ya mau belajar tapi malah disuruh masuk ke itu dalam hadis Hasaniyah, disuruh bukan ngajar sih ya, suruh dialog aja sama mahasiswanya. Tapi merasa tidak puas, akhirnya saya searching. Masa iya sih kalau orang kampus dia baca, kita baca. Orang kampus referensi kita punya. Tapi saya pengen tahu sini dengan mahasiswa ada nggak? Kan sebut taklim atik ya, kalau kita pesantren tradisional gitu. Akhirnya saya cari dan ketemu lah para mahasiswa yang ternyata di sana itu pembacaan pengembangan hadis itu sangat luar biasa dengan cara itu gitu. Dan situlah terinspirasi saya bahwa Indonesia pun harusnya punya macam. Karena kalau selamanya orang berorientasi pada akademisi, ya terus terang mohon maaf, walaupun dia mengkaji misalnya tentang Sahih Al-Bukhari, mungkin belum semuanya dia baca. Mungkin sebelumnya. Saya ketika judul tesis saya itu judulnya tentang kritik hadis itu. Walaupun itu oleh ada ulama sepuh itu saya diomel gitu. Kritik hadis Sahih Al-Bukhari, bayangin aja coba. Antum apa barunya Bukhari kritik. Nah kebetulan yang bimbing saya itu Prof. Nasrin Umar, karena masa-masa gender beliau itu. Nah pertanyaan yang beliau tanya adalah berapa yang antum temukan hadis-hadis ini dalam. Saya bilang ada 9 dalam Sahih Bukhari yang saya kira terkesan misoginis, tapi yang saya bahas hanya 5. Karena 5 itu udah sekian ratus halaman. Nah terus beliau tanya, bagaimana Anda menemukan kalau itu 9 itu kategori hadis yang misoginis? Ya, ini betul. Anda nggak merasa akan ada yang terlewat? Enggak, bilang. Oh, pede amat. Iya. Cara mencarinya gimana? Ya dibaca. Iya, baca gimana? Ya dibaca. Dari halaman 1 harus dibaca. Loh, dibaca gimana? Ya dibaca. Kita baca terus. Ini ada, oke, tandain. Baca, tandain itu. Anda nggak milih. Ya nggak dipilih, dibaca satu-satu.
Berapa jilid Al-Bukhari itu? Ya saya punya 4 jilid. Berapa lama Anda baca? Nggak tahu berapa lama. Saya baca saja di mana sih, saya baca saja. Yang ada saya tandain itu. Dari sidang saya baca itu, saya udah pernah khatam 2 kali sebelumnya. Saya bilang, waduh, ini jangan pedean antum gitu. Jadi beliau mungkin pikirannya, mungkin bagaimana cara teknologi kan sekarang cari gitu kan, ambil. Saya bilang, saya yakin nggak ada yang terlewat, karena satu-satu saya baca. Wah, udah kali itu. Karena beliau seorang pembimbing, ya dalam masalah ekonomi itu kan beliau ahli dalam feminis ya, gender gitu, dari arahkan saya. Tapi untuk hadisnya, kontennya, ya saya gitu. Jadi katakan, bagaimana cara? Ya, saya baca di awal sampai akhir. Dan saya yakin nggak ada yang terlewat. Nah, yakinkan itu nggak terlewat. Tapi ulama-ulama sebut dari di antaranya yang, mohon maaf ini hanya saja. Ya, karena bahasanya kritik hadis nih, oh, Bukhari dikritik besar gitu. Bukhari, maka apa cara radikal lah saya, apalah segala macam. Ya pasti akhirnya bukan itu. Saya ingin mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak mungkin ada sesuatu yang akhirnya menjadikan satu sisi kaum perempuan menjadi termarginalkan gara hadis Nabi. Saya nggak yakin itu. Nah, ketika saya yang terjadi adalah pemahamannya yang misoginis, hadisnya tidak misoginis. Dan saya berusaha masuk kepada pemahaman interpretasi yang saya dapati tidak seperti itu. Walaupun pemahaman itu dipahami oleh ulama-ulama terdahulu yang sangat tentang lokalitas, pengaruh lingkungan, keilmuan. Nah, sekarang bagaimana? Itu yang saya lakukan. Maka Allah yarham al-Mawqurah untuk apa? Ahli hadis juga ya. Apa? Bukan. Ahmad Sifatullah. Ya, Raham. Ketika waktu buku saya beliau yang bedah, kemudian buku beliau saya yang bedah. Nah, di ini apa? Di ininya bukunya kasih disanarkan sama beliau. Itu di bawahnya. Semoga kita pada jalan yang sama. Ya, ini apa maksudnya? Emang jalan kita beda gitu kan? Antum kayaknya pikirannya sudah mulai enggak, saya nggak selesai, saya mau kan ya dosen saya juga gitu. Kok semoga kita pada jalan yang sama, apa maksudnya kayak ini? Ya mudah-mudahan antum masih lurus, katanya enggak. Saya bilang sama kita gitu kan, akhirnya sama buku yang kayak kritik bedah buku saya pun, sekarang saya mau bedah buku sama enggak gitu. Ya mudah-mudahan sama artinya kita nanti insya Allah kita bertanggung jawaban di hadapan Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb katanya. Ya, tapi kemudian ya akhirnya kita selalu bergaul bersama-sama dengan beliau sampai satu hotel pun sama beliau, kami lah saling memahami. Ternyata sama tujuannya, cuma mempunyai cara yang berbeda. Tujuan sama tapi mempunyai cara yang berbeda. Nah, maka yang ke prinsip yang terakhir ini adalah prinsip at-taisir ya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi yang terakhir itu ya inilah prinsipnya, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru ya. Ini di bawahnya saya selalu ada sanadnya ya. Inilah jadi kita menghakimi atau kita mengajar dalam prinsip hadis ya harus memudahkan ya, jangan menyulitkan gitu. Termasuk nanti membuat soal yang mudah dijawab. Kan kita bangga kan semakin sulit. Apalagi sekarang gitu kan, akademisi semakin sulit dipahami, semakin hebat dia. Apa iya? Ya, dia nulis kan bahasa ilmiah dulu. Yang baca itu sampai mengerutkan itu. Apa maksudnya? Oh, semakin hebat dia itu. Apa iya begitu gitu kan? Kata itu kemarin juga ada yang terlihat. Saya bilang enggak gitu. Sebenarnya semakin hebatnya semakin mudah dipahami oleh orang lain, bukan semakin sulit. Semakin sulit berarti nggak mampu dia untuk sebetulnya. Jadi kadang tulisan ilmiah gitu ya, semakin sulit dipahami semakin hebat dia. Apa prinsip saya bilang itu? Saya mau mudahkan. Bikin soal pun soal yang mudah, yang tidak artinya yang mudah. Dan artinya nanti di antara nanti kita akan bicarakan. Jangan ngasih soal yang membuat terpecah gitu. Artinya ini kemana ya? Karena ada kemiripan. Ada kemiripan yang mungkin si penulis atau pembuat soal itu ngerti, paham nih. Tapi coba begini, jadi dia akan tahu nggak karena iya, tapi kalian gitu akhirnya sang anak kemana-mana larinya. Tujuan kita kan bukan
bukan hanya untuk, mohon maaf ya, bukan hanya untuk menguji intelektual kekuatan hafalan gitu. Ya, tapi bagaimana hadis itu dikuasai oleh itu sudah cukup itu, untuk sementara cukup. Gitu. Jadi nanti membuat soal pun nanti akan kita ada apa? Ya, jangan disulitkan gitu. Juga termasuk mohon maaf makro